Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Technopreneurship versi online, pertemuan ke-8. Jadi teman-teman, di dalam pertemuan ke-8 ini, kita sudah mulai masuk ke dalam materi yang ke-8, yaitu manajemen organisasi. Nah, seperti biasa, nggak perlu panjang lebar lagi ya teman-teman ya. Aturannya, nanti di dalam sini akan ada tugas, yang nanti kalian bisa cari tahu di menit keberapa, di detik keberapa, kalian bisa cari tahu tugasnya tentang apa. Kemudian nanti tinggal mengisi, tinggal mengerjakan, kemudian dikirim sesuai dengan deadline yang ada di Google Classroom, gitu. Nah, itu aja untuk openingnya. Kalau kalian nanti paham dengan materi ini, kalian bisa klik tombol like, dan kalau kalian tidak ingin ketinggalan update materi terbaru dari channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel ini. Berlangganan bahasanya. Jadi bisa dibilang kayak kalian nanti tetap dapat update terkait hal apapun di channel ini. Gitu teman-teman. Oke, begitu aja teman-teman. Langsung kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu terkait dengan manajemen organisasi. Biasanya dimulai dari mana? Nah, jadi manajemen organisasi itu dimulai dari mana? Dimulai dari transformasi kewirausahaan. Jadi ada 4 macam transformasi dalam transformasi kewirausahaan. Jadi yang pertama itu transformasi pola pikir. Kalian itu menjadi wirausahaan yang memiliki sikap, sifat, dan pola pikir yang lebih cerdas, sehingga organisasi kalian itu tidak asal sembarangan berjalan. Kemudian transformasi cara pikir, menjadi lebih kreatif dalam menemukan peluang bisnis. Jadi organisasi kalian itu dalam menemukan peluang-peluang bisnis yang baru, kalian tuh lebih cepat dan lebih kreatif gitu teman-teman, bukan cuma stuck di satu titik. Lalu, transformasi entrepreneurial menjadi lebih profesional. Jadi, yang dimasukkan adalah menjadi organisasi yang lebih profesional. Kemudian yang selanjutnya adalah transformasi entrepreneurial, yaitu dari pola pikirnya, yaitu dari owner menjadi investor. Dalam artian apa? Kalian itu, as an owner, kalian itu juga harus berani untuk menjadi investor dalam perusahaan lain yang mungkin nanti akan kalian ajak kerjasama atau nanti akan kalian jadikan bagian dalam perusahaannya kalian atau organisasi kalian untuk berkembang lebih baik. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya kita akan masuk dalam manajemen organisasi, di mana nanti kalian akan tahu siapa saja orang-orang yang terkait dengan manajemen-manajemen itu dan kenapa manajemen organisasi itu muncul. Gitu. Lanjut pada pembahasan yang selanjutnya. Masuk pada bagian yang selanjutnya, yaitu adalah manajemen organisasi. Di mana pada bagian manajemen organisasi ini, teman-teman, kenapa bisa muncul manajemen organisasi? Karena dalam sebuah organisasi, itu pasti harus memiliki fungsi-fungsi organisasi seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan, atau yang biasa disebut dengan planning, organizing, directing, dan juga controlling. Nah, teman-teman, fungsi-fungsi organisasi ini perlu untuk di-manage atau dikelola dengan baik. Makanya timbul yang namanya manajemen organisasi. Dan di dalam manajemen organisasi itu terdapat tingkatan-tingkatan manajemen, teman-teman. Biasa disebut dengan manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen lini pertama, dan operasional atau non-managerial, yang biasa tenaga-tenaga karyawannya, gitu teman-teman. Nah, kalau kalian pasti lebih kenalnya bukan nama-nama tingkatan manajemennya, tapi kalian biasanya lebih kenal ke jabatannya. Contoh, presiden direktur, atau yang bisa disebut juga dengan presdir, kemudian wakil direktur, dan sekarang bahasa kerennya ada yang namanya CEO, itu Chief Executive Officer, itu juga masuk dalam manajemen puncak. Jadi otomatis itu adalah orang-orang yang kalian kenal dari jabatannya, itu mereka masuk pada posisi tertinggi dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah perusahaan. Nah, tugasnya itu kadang mereka apa sih? Tugasnya bukan kadang ya contohnya, tugasnya mereka itu ngapain? Tugasnya manajemen puncak itu, mereka, ini saya nyebutin beberapa aja, itu ada yang kalian semisal pengen menjadi penghubung perusahaan, itu bukan tugas karyawan, bukan tugas manajemen lini pertama, tapi tugas manajemen puncak. Jadi kayak kalian pengen bekerja sama atau menjadi penghubung dengan perusahaan A atau perusahaan B yang pengen kalian ajak kerja sama, itu kalian masuknya adalah tugas sebagai manajemen puncak, itu tugasnya manajemen puncak. Kemudian membuat kebijakan perusahaan, kemudian membuat rencana pengembangan perusahaan, itu juga dari si manajemen puncak. Kemudian, kayak tanggung jawab penuh untuk pengembangan organisasi atau perusahaan, pengembangan organisasi, pengembangan
perusahaan itu tanggung jawabnya siapa? Ya tanggung jawabnya manajemen puncak, teman-teman. Kemudian juga tujuan perusahaan berjalan atau visi misinya perusahaan, itu yang nentuin siapa? Juga dari manajemen puncak ini, begitu. Itu tugas yang mungkin beberapa tugas dari seorang manajemen puncak yang harus kalian tahu. Kemudian masuk di manajemen menengah. Manajemen menengah ini dia itu orangnya bukan sembarangan, teman-teman. Biasanya orang-orang di manajemen menengah ini orang-orang yang ditunjuk secara langsung oleh manajemen puncak. Nah, mereka ini punya tugas dan tanggung jawab yang paling utama itu menjalankan apa yang sudah dibuat sama manajemen puncak. Apa yang sudah dibuat tadi, ada kebijakan sama rencana pengembangan, seperti itu, mereka yang menjalankan di manajemen menengah. Dan tugas lain dari manajemen menengah, saya akan sebutkan sedikit. Jadi contoh kayak kalian itu mengorganisir masing-masing departemen, karena manajemen menengah biasanya kan dia itu kepala departemen, manajer cabang, kepala bagian, kepala pengawas, mereka yang bertugas untuk mengorganisir. Itu mereka tugasnya di manajemen menengah. Kemudian kayak ngerekrut tim yang masuk dalam bagian mereka, atau dalam perusahaan cabangnya mereka, atau di departemennya mereka, itu juga tugasnya dari manajemen menengah. Jadi merekrut, menyeleksi, atau menempatkan karyawan itu masuk di manajemen menengah. Kemudian contoh yang terakhir tugasnya, itu kayak memberikan motivasi. Jadi kayak kalian kalau ngelihat ada yang 1-2 kepala atau manajer itu kasih kayak semangat ke kalian, itu mereka juga tugasnya mereka gitu. Nah, itu bisa dibilang kayak nanti itu adalah bahasanya itu jadi belibet. Jadi manajemen puncak akan ngecek hasilnya dari pekerjaannya manajemen menengah kayak gimana gitu. Apakah sudah sesuai dijalankan dengan yang sudah mereka buat atau belum. Kemudian itu yang dari manajemen puncak sama menengah ya teman-teman ya. Mulai masuk kemudian di manajemen lini pertama. Atau yang biasa disebut juga kayak supervisor, mandor, kepala buruh. Itu mereka, kepala buruh teman-teman. Itu mereka masuk ke dalam manajemen lini pertama. Lah, manajemen lini pertama ini biasanya itu mereka berada di dalam nyebutnya low level management. Atau mereka itu yang paling bawah. Karena hubungannya langsung nanti sama karyawan. Nah, mereka biasanya punya tugas itu kayak nanti ada masalah apa karyawan itu mereka yang nerima, mereka yang ngerespon, kayak gitu. Kemudian mereka nanti kayak membantu mengkondisikan agar pekerjaan-pekerjaan dari karyawannya itu berjalan dengan baik, itu dari si manajemen lini pertama. Jadi hitungannya, tanggung jawabnya yang paling tinggi itu adalah manajemen puncak, yang nanti manajemen puncak ngasih rencana dan kebijakan perusahaan kepada manajemen menengah. Manajemen menengah yang memberikan itu ke manajemen lini pertama untuk diawasi. Jadi, tetap manajemen menengah memberikan itu bagian-bagian, ini kebijakan kayak gini. Tolong nanti dijalankan ke karyawan operasional agar mengikuti aturannya. Tolong diawasi ya manajemen lini pertama, atau dikondisikan agar tidak sampai salah, seperti itu. Nah, itu tugasnya masing-masing kayak gitu. Jadi bisa dibilang kayak paling tinggi itu presidir atau manajemen puncaknya. Kemudian nanti manajemen menengah itu yang tanggung jawab sama presidirnya kalau ada apa-apa. Dan manajemen lini pertama kayak mandor atau supervisornya itu yang tanggung jawab sama manajemen menengah. Dan nanti manajemen yang menengah yang akan lapor ke manajemen puncak. Itu teman-teman. Dan untuk karyawan operasional biasanya mereka tinggal harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat sama perusahaan atau dari aturan manajemen puncak. Begitu. Lumayan berat ya bahasanya ya teman-teman ya, tapi intinya tetap paling tinggi dalam sebuah tingkatan manajemen organisasi itu dimiliki sama pihak manajemen puncak gitu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu dalam desain organisasi atau desain struktur organisasi. Dalam desain struktur organisasi ini biasanya dibedakan ke dalam 3 desain, yaitu yang pertama berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi itu maksudnya apa teman-teman? Di gambar itu kan ada contoh presiden direktur, dia itu nanti akan bekerja sama dengan wakil presiden direktur, presiden pemasaran, presiden keuangan, sama SDM. Nah itu jadi kayak dibedakan per masing-masing fungsi wakil presiden. Bukan langsung cuma satu wakil presiden, enggak, tapi ada per bagiannya. Kemudian kalau desainnya selanjutnya itu berdasarkan produk. Di sini maksudnya itu sudah sesuai tadi, per bagian per fungsinya wakil presiden, tapi ditambahkan. Jadi per produk itu kayak nanti mereka itu perusahaannya mau punya produk apa. Semisal produk A khusus untuk produk makanan,
kemudian produk B untuk minuman, produk C untuk apa, produk D, dan seterusnya, seperti itu. Jadi kayak dibedakan, dan biasanya jalannya sama perusahaannya, skalanya udah gede, seperti itu. Kalau enggak sih biasanya, kalau masih skala, misal dia perusahaan makanan, dia bisa nunjukin produk makanan 1, produk makanan 2, produk makanan 3, gitu. Tergantung dari konteksnya mereka mau dibikin kayak apa, kayak mana untuk pembagian struktur organisasinya. Lanjut ke desain organisasi berdasarkan matriks. Kemudian, desain organisasi yang ketiga yaitu berdasarkan matriks, teman-teman. Nah, yang berdasarkan matriks ini, gampangannya gini. Kalau kalian baca dari sini mungkin sedikit akan bingung. Jadi gampangnya gini. Di perusahaan ini ada banyak sekali proyek atau banyak sekali produk, bisa dibilang kayak gitu. Nah, masing-masing produk ini, dia itu punya tanggung jawab untuk memberikan laporan atau memberikan reporting kepada masing-masing manajer. Karena di dalam perusahaan itu ada manajer pemasaran, manajer produksi, R&D, SDM, dan keuangan, dan lain sebagainya, mungkin manajer di luar sana yang banyak, itu mereka punya tanggung jawab yang sama. Jadi, misal ketua proyek 1, 2, dan 3, dia punya tanggung jawab untuk memberikan laporan pada manajer pemasaran, begitu juga nanti dia juga punya tanggung jawab untuk manajer produksi, R&D, SDM, dan seterusnya. Jadi kayak mereka tuh punya tanggung jawab per masing-masing manajernya. Itu kalau yang berdasarkan matriksnya. Nah, kalau tadi itu adalah di bagian manajemen organisasi. Nah, sekarang teman-teman akan dijelaskan sedikit terkait bagaimana cara kalian itu memanajemen sebuah SDM atau manajemen sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan kalian. Itu sebenarnya ada melalui beberapa tahap, teman-teman. Jadi yang pertama, kalian itu melakukan perencanaan SDM dulu. Jadi kalian mau merencanakan, kalian itu membutuhkan berapa banyak tenaga kerja, kemudian nanti dimasukkan di bagian apa aja, seperti itu. Jadi kayak di planning dulu, kalian mau buka untuk bagian apa aja. Kemudian masuk di sisi perekrutan. Nah, di situ mulai dipikirkan siapa aja yang mau direkrut dan berapa banyak nanti yang mau direkrut sesuai target perencanaan atau enggak, kayak gitu. Kemudian masuk tahap proses seleksi, di tes psikologi, di wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian masuk, kalau sudah lolos, mereka masuk di sosialisasi. Atau kalau bahasa kasarannya, kalian biasanya ikut pelatihan umum yang gede kayak gitu, kemudian kasih tahu terkait dengan, oh ini perusahaannya nanti akan bergerak di bidang ini, di bagian departemen ini, ada tugasnya apa, dan lain sebagainya, kayak gitu, dijelasin satu persatu di tahap sosialisasi. Kemudian nanti mulai masuk tahap pelatihan, jadi ketika kalian udah dikasih penjelasan kayak gitu, kalian di training untuk menyesuaikan dengan perusahaan tadi, bisa nggak, kayak gitu, biasanya masa waktunya, ada waktu untuk trainingnya tuh sekitar 3 bulan, kayak gitu teman-teman. Kemudian, setelah kalian di training, kalian akan mengalami yang namanya penilaian prestasi kerja, atau kalian perlu melakukan yang namanya penilaian prestasi kerja. Cara untuk melakukan penilaian ini, kalau di dalam gambar yang ada di sebelah ini, kalian bisa melihat, jadi dinilai dari dua, yaitu kemampuan dan kemauan. Kalau mereka punya kemauan yang tinggi, tapi kemampuannya rendah, mereka bisa di training. Tapi kalau mereka kemauannya rendah dan mereka juga kemampuannya rendah, ya mohon maaf, masuknya statusnya di PHK. Kemudian kalau mereka masuknya rendah dan sedang, ya nanti biasanya tetap akan dipilih-pilih. Dihitung lagi, dinilai lagi, dilatih lagi, masuknya yang mana. Tapi biasanya masuknya tetap akan matriks di rendah tinggi, kayak gitu teman-teman. Kemudian contoh lagi, mereka masuk ke dalam standarnya, kemampuannya bagus banget, tapi kemauannya kayak rendah nih, masuk ke dalam pilihan motivasi. Bisa nggak dimotivasi atau disemangatin, bisa nggak, mau nggak, kayak gitu. Nah, beda lagi kalau mereka punya kemauan yang tinggi dan semangat yang tinggi, udah pasti mereka akan masuk di promosi, jadi akan ditingkatkan, kayak kamu tuh naik jabatan, kayak gitu. Nah, itu semuanya adalah di bagian manajemen sumber daya yang biasanya perlu benar-benar dipikirkan matang-matang agar kalian itu tidak sembarangan untuk menentukan SDM atau tidak sembarangan untuk mengekat atau memberhentikan sumber daya manusia yang sudah kalian dapatkan, teman-teman, atau tenaga kerja yang sudah kalian dapatkan agar tidak merugikan orang lain, gitu. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dan bagian selanjutnya adalah end atau selesai. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Untuk tugasnya juga sudah saya infokan di dalam materi ini, nanti kalian tinggal mengikuti aja. Gitu ya. Terima kasih teman-teman.
Untuk deadline-nya nanti bisa menyesuaikan di Classroom. Thank you teman-teman. See you on the next pertemuan. Thank you.